Tuan Muda yang Hilang, Bab 7. Siti terlihat kikuk ditanya terus oleh Sophia. Memangnya ayah Aryan di mana sih, Bu? Sophia boleh tahu kan? Sophia kan menantunya ibu, istrinya Aryan. Sophia juga ingin tahu dong. Sophia kembali bertanya untuk memuaskan rasa penasarannya. Siti semakin terlihat gugup ditanya seperti itu oleh Sophia. Ibu juga nggak tahu di mana sekarang dia berada. Sudah lama sekali sih dia tidak menampakkan dirinya. Sudah lama sekali kami tidak ketemu. Jawab Siti sekenanya. Apakah dia yang ninggalin kalian atau kalian yang ninggalin dia, Bu? Sophia kembali bertanya. Semakin penasaran di dalam hatinya. Hah? Siti malah melongo ditanya seperti itu oleh Sophia. Dia bingung harus menjawab apa. Karena dia tak mau ada orang lain yang mengetahui tentang masa lalu mereka. Iya. Karena kemiskinan, dia pergi dari rumah. Dia merantau, tak pulang-pulang. Entah kemana dia pergi, kami juga tidak tahu. Ayahnya Aryan tak pernah kembali lagi. Ungkap Siti berbohong. Kalaupun dia menceritakan hal yang sebenarnya, belum tentu orang akan percaya siapa ayahnya Aryan sesungguhnya. Tak menutup kemungkinan orang akan menertawakan, bahkan akan mengatakan bahwa Siti adalah gila. Karena itu dianggap dia berkhayal yang tidak-tidak. Oh, begitu. Sophia tak bisa memberikan komentar lain. Dia takut akan kembali membuka luka lama sang ibu mertua tersebut. Maaf ya, Bu, kalau aku sudah terlalu ingin tahu. Maaf ya, Bu, kalau aku mungkin membuka kesedihan ibu kembali. Tak apa-apa, Neng. Wajar kalau Neng Sophia ingin tahu siapa ayahnya Aryan. Tapi maaf ya, Neng. Kalau cerita ibu malah membuat Neng Sophia kecewa. Aryan memang bukan siapa-siapa, Neng. Tapi dia beruntung sekali bisa punya istri secantik Neng. Puji Siti sambil mengelus wajah cantik menantunya tersebut. Ibu bisa saja sih. Itu, Bu. Sayur sopnya sudah matang. Ayo kita makan yuk. Ujar Sophia, sebenarnya dia sendiri sudah merasa sangat kelaparan. Dia mengajak ibu mertuanya itu untuk makan. Wah iya, ayo kita makan, Neng. Nanti ibu mau anterin juga buat makan siangnya si Aryan. Jawab si ibu mertua. Oh, buat Aryan juga? Ya, Bu. Kata Sophia sambil bertanya kepada mertuanya tersebut. Iya, Neng. Dia pasti makannya nggak benar kalau nggak dianterin makanan siang. Dia suka cerita, katanya makan apa saja yang dikasih orang, biar ngirit. Gitu katanya. Dia suka ngirimin sebagian uang gajinya ke kampung buat ibu makan. Sekarang karena sudah ada Neng Sophia, uang Aryan mesti Neng Sophia yang pegang. Neng Sophia, ia mengatur keuangan ya, Neng. Maaf ya, kalau gaji Aryan sangat sedikit. Mungkin jauh dari kata cukup, Neng. Nggak apa-apa kok, Bu. Uangnya Aryan kalau ibu mau pegang saja juga nggak apa-apa. Kalau sama aku nanti malah cepat habis terpakai jajan. Sophia tertawa kecil. Ayo kita makan dulu, Bu. Nanti buat Aryan, biar aku saja yang nganternya ya. Ibu istirahat saja di rumah. Sophia bangkit dari duduknya, mengajak ibu mertuanya itu menuju ruang makan yang menyatu dengan dapur. Ternyata, dengan memasak sendiri, makanan itu terasa jauh lebih nikmat dan entah karena benaran enak atau karena sudah sangat lapar, bahkan kecapean. Selesai makan, Sophia berganti pakaian dengan celana jeans dan kaos. Dia mengenakan pakaian yang ringkas
Dari rumah kontrakan yang baru ke komplek itu cukup jauh, sekitar 1 kiloan dah. Karena itu, dia sengaja menggunakan pakaian ringkas agar memudahkan dia untuk bisa berjalan lebih cepat. Karena walaupun jarak yang jauh, dia melakukan pekerjaan itu ditempuh dengan jalan kaki. Karena mobil sudah dikembalikan kepada ayahnya, Arif. Sophia tak membawanya karena tak ada lahan untuk diparkir mobil tersebut. Selesai berganti pakaian, Sophia hendak keluar kamar. Tetapi langkahnya terhenti karena ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat siapa yang menelponnya. Ternyata seorang kawan lama. Assalamualaikum. Halo Ren. Sophia memulai pembicaraan ketika mengangkat teleponnya tersebut. Waalaikumsalam. Halo Sophia. Gue dengar lu lagi nyari kerjaan. Apa benar gitu Sophia? Dengar suara dari seberang telepon tersebut. Ah iya, gue lagi gabut nih Ren. Pingin kerja. Apa ada lowongan pekerjaan untuk gue ya? Sophia balik bertanya. Nah itu, gue ada info pekerjaan nih. Gue lagi nyari staff buat di marketing kantor gue. Tapi katanya buat ditempatin di kantor cabang. Lo kira-kira mau nggak? Gajinya berapa nih? 10 juta dapat nggak? Sophia tertawa pelan. Dia sengaja bercanda kepada temannya tersebut. Karena dia tahu jika dia tidak mempunyai pengalaman. Ya, kalau masalah gaji, tak lu negal aja sendiri. Kali aja dikasih lebih segitu. Reni balik tertawa. Dia bercanda kepada Sophia. Kalau mau, ntar gue rekomendasikan lo ke atasan gue. Gimana? Mau nggak? Lanjut temannya tersebut. Gimana ya? Gue pikir-pikir dulu ya, Ren. Ntar gue kabarin lo secepatnya ya. Jawab Sophia. Padahal dia ingin sekali untuk bekerja tersebut. Tetapi dia tentu harus meminta izin dulu kepada suaminya. Oke deh. Kabarin gue secepatnya ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Sophia. Sophia mematikan layar ponselnya lalu menyelipkannya ke dalam saku celananya. Dia pun bergegas melanjutkan perjalanannya sebelum akhirnya pergi menuju pos satpam di mana Aryan bekerja dengan jalan kaki. Tak ada lagi kartu kredit yang bisa diandalkannya. Rooney menyuruh papanya, yaitu Arif, untuk memblokir semua kartunya. Dan bagi kerbau yang dicucuk hidungnya, Arif melakukan semua yang disuruh oleh Tante Rooney. Sophia berjalan di bawah teriknya matahari, keringat membasahi di setiap sudut wajah dan tubuhnya. Tetapi Sophia tetap melanjutkan perjalanannya. Dia tak menghiraukan keringat tersebut. Untung saja dia hanya memakai kaos dan topi. 20 menit kemudian dia sampai di pos satpam di mana Aryan sedang duduk berjaga. Lelaki itu melebarkan matanya ketika melihat sang istri datang sambil menenteng sebuah kantong kresek di tangannya. Mau kemana Sophia? Tanyanya sembari menghampiri istrinya dengan senyum lebar. Mau kesinilah. Kemana lagi? Jawab Sophia. Nih aku bawain makan siang buat kamu. Sophia mengangkat kantong kresek berisi kotak makanan yang berisi nasi dan sayuran yang dia bawa dari rumah, lalu dia menyerahkannya kepada Aryan. Wah, wah, wah. Terima kasih ya, baik sekali. Goda Aryan kepada istrinya. Padahal kamu nggak usah repot-repot sih. Saya masih ada makanan. Tadi ada yang ngasih gorengan nih. Ujar Aryan, tapi masih menggiring sang istri menuju ke tempat kerjanya untuk duduk sambil menikmati gorengan yang ada di sana. Ibu bilang kalau
Kamu mesti makan makanan yang baik, biar nggak sakit, gitu. Sophia menaruh kantung berisi makanan itu di meja yang ada di pos satpam tersebut. Arya menyunggingkan senyum bahagia melihat perhatian dari ibunya, juga istrinya tersebut. Terima kasih banyak ya istriku. Kamu pasti capek. Sini, duduk di sini. Minum ini dulu. Ujar Arya sembari mengambil gelas dan menuangkan air mineral dari dispenser yang tersedia di pos jaga tersebut. Ini, Aryan memberikan gelasnya. Dia mengulurkan gelas berisi air tersebut kepada istrinya. Sophia pun langsung menengguknya hingga habis. Perjalanan yang jauh dengan terik matahari yang membuatnya terasa sangat haus. Ayo kita makan, ajak Aryan sambil membuka bungkusan tersebut. Enggak, kamu saja yang makan, jawab Sophia. Tadi aku sudah makan di rumah, saut sebias beri. Selanjutnya, lelaki itu pun mengangguk. Lalu dia membuka bungkusan yang dibawakan oleh Sophia. Kenapa kamu nggak telepon saya aja, biar saya yang jemput? Kamu nggak usah repot-repot mengantar makanan kemari, ujar Aryan di sela suapan nasinya. Kan kamu lagi kerja, masa ya aku suruh ninggalin pekerjaan? Nanti kamu bisa dipecat loh, saut Sophia sambil bercanda. Ya udah, kamu makan aja ya. Aku mau pulang dulu ya, lanjut Sophia. Nanti dulu, biar aku antar. Ini panas, nanti kamu sakit. Ya tuh, mataharinya terik banget, ujar Aryan menahan kepergian Sophia. Dia berniat untuk mengantarkan sang istri pulang ke rumah. Tadinya Sophia ingin tetap pergi, tetapi yang dikatakan Aryan ada benarnya juga. Sinar matahari sedang tidak bersahabat, sangat terik sekali. Lagi pula Sophia jadi teringat soal tawaran pekerjaan dari kawannya barusan. Mungkin ini waktunya dia bisa berbicara dengan Aryan mengenai tawaran tersebut. Saatnya dia meminta izin kepada suaminya tersebut. Ya udah deh, sekalian aku mau ngomongin sesuatu kepada kamu, ujar Sophia yang kembali duduk di kursi yang sudah robek bagian dudukannya, juga sandarannya tersebut. Oh, mau ngomongin apa sih? Tanya Aryan penasaran, bertanya kepada Sophia. Laki itu sepertinya kelaparan sekali. Nampak dia memakan makanan yang dibawakan oleh Sophia lahap sekali. Terlihat dari cara dia mengunyah, juga cara dia menyuapkan nasi yang begitu cepat. Itu. Aku dapat telepon dari temanku. Dia menawarin pekerjaan. Daripada diam di rumah, bagaimana kalau aku ikut kerja? Ya, hitung-hitung buat nambah penghasilan kita sih, jawab Sophia mulai menceritakan kepada Aryan. Aryan menghentikan suapannya. Dia memandang kepada Sophia, lalu berkata, oh begitu. Memang pekerjaan apa? Kamu mau bekerja? Lanjut Aryan. Lagi pula kalau aku kerja, aku bisa bantu buat nyoping kebutuhan sehari-hari. Lumayan lah buat tambah-tambah keuangan kita. Sophia mencari pembenaran supaya suaminya memberikan izin kepada dia untuk bekerja. Aryan tersenyum, menahan kesedihan di dalam hatinya. Dia merasa berdosa dan merasa bersalah karena tak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, tak bisa memberikan kehidupan yang lebih layak kepada istrinya. Gajinya yang pas-pasan, bahkan bisa dibilang jauh dari kata cukup, itu membuat istrinya akan jauh merasa kekurangan dibandingkan kehidupannya yang sebelumnya. Iya,
Jawab singkat Aryan. Jadi kamu mengizinin aku kerja, kan Aryan? Bukit Sophia merasa senang. Dia menahan kegembiraannya itu di dalam hatinya. Gimana ya? Saya juga tidak bisa melarang kamu bekerja. Lagian kita juga belum ada anak. Kamu masih bisa bebas kemana-mana. Kamu belum harus mengurusi apa-apa di rumah. Ujar Aryan membuat Sophia melotot. Belum ada anak katanya. Bagaimana mau punya anak? Orang sampai sekarang pun mereka tidur di tempat masing-masing. Mereka tidak sama melakukan tidur satu ranjang. Sophia bergidik memikirkan hal tersebut. Katanya. Kok bergidik gitu sih? Tanya Aryan menghentikan tangannya untuk menyuap. Dia melotot melihat kepada Sophia. Enggak. Jadi gimana? Boleh apa enggak nih? Sophia bertanya untuk mengalihkan perhatian Aryan yang melihat dirinya bergidik. Ya, boleh saja. Kalau memang kamu mau bekerja. Jawab Aryan enteng. Yang tentu saja dia tidak punya pilihan yang lain. Kecuali harus menyetujui keinginan istrinya untuk bekerja. Jika dia tak mengizinkan, tapi dia sendiri belum mampu untuk mencukupi semua kebutuhan Sophia. Rasanya sangat egois sekali jika dia melarang Sophia untuk bekerja. Yes, terima kasih ya, Aryan. Bekik Sophia tanpa sadar, malah dia langsung memeluk Aryan karena saking senangnya. Tetapi kemudian, setelah sadar, dia pun menghentikan pelukannya dan melepaskan peluknya. Kemudian dia menjauh dari Aryan. Wele, ada pasangan baru yang lagi mesra-mesraan nih, ujar seseorang dari luar sana mengagetkan Aryan dan Sophia. Sontak saja Aryan dan Sophia menoleh ke arah suara tersebut. Ternyata di sana ada Erna dengan mobilnya yang mau melewati pintu gerbang. Dia turun untuk menyapa. Wow, keren juga kamu. Lagi nganterin makanan buat suami tercinta ya? Naik apa kamu kemari? Nah, jalan kaki? Atau lari? Cibir Erna dengan mata memindai sekeliling. Dia tidak menemukan kendaraan di sekitarnya. Juga, dia tidak menemukan mobil yang biasa dipakai oleh Erna. Yang ada di sana hanyalah Pixel merah milik Aryan yang sudah lama dia ketahui. Aku jalan kaki. Emangnya kenapa? Kamu mau ikut jalan kaki juga? Jawab Sophia. Oh, hahaha. Erna langsung tertawa terbahak-bahak. Kasian sekali hidupmu sekarang ya Sophia. Jadi miskin, menderita, bulukan, lama-lama kamu cepat tua. Erna mengejek ke arah Sophia. Erna, cukup. Kamu jangan berkata seperti itu. Aryan yang sedang makan tersulut juga emosinya. Kemudian dia membentak kepada Erna. Dia tak rela jika istrinya dihina seperti itu. Wow, si satpam yang miskin ini mulai berani membentakku ternyata. Erna pun menilik kepada Aryan dengan tatapan merendahkan. Dia berkata sambil mengejek Aryan. Silakan kamu hina saya, tapi jangan hina istri saya. Jangan coba-coba kamu menghina istriku kembali ya. Awas kamu. Balas Aryan. Hihi, takut. Aku tak sudi punya kakak miskin seperti kamu. Dan mulai sekarang, jangan harap papa akan membantu kamu lagi. Bye-bye. Erna melambaikan tangannya dengan wajah yang sengaja dibuat menyebalkan. Dia mengejek, mencibir ke arah Aryan dan Sophia. Kau pikir aku mau punya adik sepertimu? Wanita binal. Balas Sophia berteriak. Aku akan tetap bisa bertahan hidup walaupun tanpa bantuan papamu itu. Tanpa bantuan tante Runimu itu. Sophia dan Aryan saling diam sepeninggal Erna. Banyak hal yang berkecamuk di kepala mereka. Aryan merasa sangat berdosa karena telah membawa sang istri kepada kemiskinan sehingga istrinya dihina demikian.
Sophia, maafkan saya ya. Karena menikah dengan saya, kamu jadi menderita seperti ini. Kamu direndahkan, kamu diejek, ucap Aryan dengan suara yang tercekat. Sophia mengangkat wajahnya. Kamu nggak salah sama sekali. Apain harus minta maaf? Pernikahan ini juga atas persetujuanku kok. Dan papaku yang meminta kamu menikahiku. Aku lebih baik memilih hidup bersama kamu ketimbang harus berbagi suami sama si ular tersebut. Ketimbang aku menikah dengan si jakah lelaki brengsek tersebut. Aryan merasa lega mendengar jawaban Sophia barusan. Jawaban Sophia sedikit menenteramkan hatinya. Terima kasih ya untuk semuanya, ujar Aryan. Ayo aku antar kamu pulang sekarang. Lanjut Aryan. Kemudian Aryan pun melangkahkan kakinya menuju motor fiksionnya. Tak lama kemudian, dia mengantarkan Sophia pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Sophia menyiapkan berkas lamaran yang diperlukan untuk dibawanya kepada perusahaan yang membutuhkan lowongan pekerjaan tersebut. Dia sudah mendapatkan telepon dari pihak HRD. Dia hanya perlu datang untuk wawancara sekalian membawa lamarannya. Begitulah enaknya kalau ada orang dalam, pikir Sophia. Lusa dia harus datang ke kantor pusat untuk wawancara langsung dengan manajer marketingnya. Hingga hari itu tiba, Sophia memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki. Setelan celana pipa warna hitam dengan kemeja putih yang berenda, tampak begitu pas di tubuhnya yang cantik, yang nampak ideal. Arya menatap takjub kepada wanita tersebut. Dia berdecak kagum melihat istrinya. Walaupun tak terucap, dia sudah lama mengagumi Sophia diam-diam. Karena hampir setiap hari dia melihat Sophia melewati gerbang komplek perumahan tempat tinggal Sophia, yang mana di sana tempat Aryan bekerja menjaga pos satpam komplek perumahan tersebut. Aku berangkat dulu ya Aryan. Pamit Sophia kepada Aryan. Aku antar saja ya, tawar Aryan. Gak usah. Aku naik taksi online saja. Kalau naik motor sama kamu, ntar semuanya jadi berantakan. Semua pakaianku jadi acak-acakan, jawab Sophia. Aryan tidak tersinggung mendengar tersebut. Dia berpikiran ada benarnya juga sih. Kalau istrinya dibawanya dengan kendaraan bermotor, dengan pakaian yang sudah siap untuk menjalani wawancara, tentu saja pakaiannya nanti akan terlihat acak-acakan. Dia memaklumi niat sang istri yang ingin tampil sempurna saat wawancara tersebut. Okelah kalau begitu. Hati-hati di jalan ya, ucap Aryan seraya mengulurkan tangannya untuk dicium oleh istrinya. Wanita itu menautkan alisnya. Namun akhirnya dia meraih tangan Aryan tersebut dan menciumnya juga. Aku ridho kamu berangkat bekerja. Semoga Tuhan meridhoi semua aktivitas kita ini. Semoga Tuhan selalu melindungi kamu dimanapun kamu berada dan melancarkan semua aktivitasmu nanti, ucap Aryan sambil mengelus kepala istrinya tersebut. Apa sih? Kamu kayak suami beneran aja deh. Sophia tertawa pelan saat mengangkat kepalanya. Dia memandang ke arah Aryan. Udah ya, bye, aku berangkat dulu ya. Sophia melambaikan tangannya lalu bergegas pergi untuk menunggu taksi online pesanannya. Assalamualaikum, ucap Aryan mengingatkan kepada istri yang tersebut. Oh iya, aku lupa, kata Sophia sambil malu-malu. Assalamualaikum, ucapnya kemudian.
Lalu dia pergi keluar karena taksi online-nya sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Aryan kepada istrinya. Berbekal uang hasil penjualan kalung, Sophia punya uang untuk modal berangkat kerja. Kartu kreditnya sudah diblokir semua oleh papanya. Dia tak mau menanyakan hal itu, karena pasti sudah tahu jawaban apa yang akan didapatnya. Semua itu pasti ada campur tangan dari Tante Runing, sang ibu tiri yang merupakan wanita ular. Itu menurut pandangannya Sophia. Sophia memutuskan untuk berusaha sendiri tanpa bantuan ayahnya tersebut. Dia akan menunjukkan bahwa dia mampu tanpa bantuan ayahnya. Taksi online berhenti tepat di depan gedung megah tersebut. Sophia menghembuskan napas lega. Ada sedikit rasa gugup pada dirinya. Akan sangat beruntung sepertinya dia jika dia bisa bergabung dengan perusahaan tersebut. Apalagi saat temannya, Reni, bercerita tentang kesejahteraan para karyawan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Bonus, liburan, bahkan inventaris yang diberikan perusahaan tersebut membuat Sophia bersemangat sekali untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dengan langkah pasti, Sophia melangkah menuju gedung 10 lantai perusahaan tersebut. Dia disambut ramah oleh seorang satpam, juga resepsionis. "Mau bertemu siapa, Mbak?" tanya laki-laki yang berprofesi sebagai seorang satpam, yang sama dengan suaminya Aryan. "Mau bertemu dengan Pak Roni, Pak," jawab Sophia kepada satpam tersebut. "Oh, Pak Roni, mari silakan. Sudah ada beberapa kandidat yang datang sih. Pak Roni sudah ada di ruangan lantai 3. Jelas lelaki tegap berseragam coklat tersebut kepada Sophia. Sophia mengangguk sopan lalu mengucapkan terima kasih kepada satpam tersebut sebelum dia pergi menuju lantai 3 ruang E. Hatinya berdebar kencang saat sudah berdiri di lantai 3 tersebut. Di depan ruangan E, dia mengusap dada sambil berdoa di dalam hatinya untuk keberuntungannya dan kelancarannya pada hari ini. "Ya Tuhan, tolonglah aku, lancarkanlah semua prosesnya. Semoga aku diterima kerja di perusahaan ini." Doanya di dalam hati. Sophia kembali mengetuk pintunya. "Assalamualaikum." Tetapi tak ada jawaban. Lalu datang seorang wanita dengan pakaian rapi dan berjalan mendekat ke arahnya. "Mau wawancara sama Pak Roni ya, Mbak?" Tanya wanita tersebut kepada Sophia. Sophia pun menganggukkan kepalanya mengiyakan. "Mari, silakan masuk. Tunggu dulu sebentar ya. Pak Roni barusan dipanggil sama Pak Jerry," katanya. Kata wanita tersebut. "Oh, Pak Jerry," gumam Sophia. "Ya, itu beliau direktur utama di sini," jawabnya lagi. Sebagai anak dari seorang yang tergolong kaya, Sophia juga tentu mengetahui Pak Jerry di kalangan orang yang kaya. Sophia juga sering melihat berita tentang Pak Jerry dikala Pak Jerry memberikan seminar-seminar bisnis.